Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika mengenai fluida dinamis. Oke, di sini saya bahas dulu mengenai pengertian dan jenis fluidanya. Jadi fluida sebenarnya sudah dibahas ya pada video sebelumnya, yaitu mengenai fluida statis. Tapi di sini saya review sedikit lagi mengenai fluida itu apa. Jadi fluida itu merupakan zat mengalir, yaitu zat yang bisa, ini tipe ya, zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser. Ya, jadi fluida itu bisa berupa zat cair ataupun zat gas. Nah, kalau misalkan zat cair itu kayak misalkan air, kemudian minyak, susu, dan sebagainya. Selama zat cair tersebut bisa mengalir, dia dikatakan sebagai fluida. Atau juga bisa berupa zat gas seperti hembusan angin. Itu merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi udara dapat berpindah ya. Jadi disebut juga sebagai fluida. Nah, jenis fluida itu terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan juga ada fluida dinamis. Nah, untuk yang fluida statis itu merupakan fluida yang tidak bergerak. Kemudian kalau fluida dinamis itu merupakan fluida yang bergerak. Nah, jadi video yang saya bahas pada kali ini itu membahas fluida dinamis ya. Untuk fluida statis telah dibahas pada video sebelumnya. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit mengenai ciri-ciri fluida dinamis. Jadi ciri-ciri fluida dinamis itu ada 4. Ciri yang pertama ialah fluida tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Artinya apa? Artinya fluida itu tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Nah, yang kedua cirinya ialah fluida bergerak tanpa gesekan. Artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Jadi dengan kata lain fluida dianggap tidak mempunyai kekentalan. Nah, ciri yang ketiga ialah aliran fluidanya itu stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu itu selalu tetap. Kemudian ciri yang keempat, fluida itu tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Nah, selanjutnya itu mengenai ini jenis aliran fluida. Untuk mengenai jenis aliran fluida itu ada dua, ada aliran laminar sama aliran turbulen. Nah, di sini sudah saya sajikan gambarnya. Sebenarnya kalian bisa langsung melihat ya perbedaan antara aliran laminar dan turbulen. Kalau aliran laminar itu aliran fluida dalam pipanya itu sejajar dengan dinding pipa. Jadi dia sejajar, arahnya lurus. Dan untuk kecepatan aliran laminar itu berubah terhadap waktu di setiap titiknya. Nah, kemudian jenis aliran fluida yang kedua itu ada aliran turbulen, yaitu aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Nah, di sini gambarnya seperti ini ya. Dia tidak beraturan alirannya. Atau alirannya itu berputar-putar, atau aliran yang partikel-partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah secara keseluruhan. Penjelasan selanjutnya mengenai debit fluida. Debit itu merupakan laju aliran air atau besaran yang menunjukkan volume fluida yang melalui suatu penampang setiap waktu. Sehingga secara matematis debit fluida itu merupakan perbandingan antara volume dengan waktu. Oke, di sini ya rumus debit itu Q sama dengan V per T, di mana Q besar ini atau Q kapital itu merupakan debit, satuannya meter kubik per sekon, sedangkan V kapital ini merupakan volume, satuannya meter kubik, dan T merupakan waktu, satuan sekon. Oke,
selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai debit fluida. Oke, dimana pertanyaannya itu ialah sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 WIB sampai dengan pukul 7.50 WIB. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan ialah volume airnya. Oke, sebelum kita jawab soalnya, kita tulis dulu informasi yang diketahui dari soal. Oke, informasi yang pertama ialah mengenai waktu. Di sini dikatakan bahwa air itu diisi dari jam 7.20 sampai dengan 7.50. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa waktunya ialah 30 menit ya. Dari 7.20 ke 7.50 berarti 30 menit. Nah, di sini satuan waktunya itu menit. Nah, sedangkan kalau tadi berdasarkan rumus di sini satuannya sekon. Nah, sebenarnya harus diubah dulu ke sekon ya, tapi karena di sini debit airnya menggunakan satuan liter per menit, dia pakai menit, berarti waktunya kalau kalian nggak convert pun itu nggak apa-apa. Kecuali kalau di sini debitnya itu satuannya meter kubik per sekon, berarti nanti waktunya harus diubah dulu ke sekon. Jadi karena di sini sudah menit dan waktunya di sini juga menit, berarti nggak usah diubah ke sekon ya. Nah, kemudian info selanjutnya ialah mengenai debit, dimana debit itu simbolnya ialah Q kapital. Debitnya besarnya 10 liter per menit. Nah, yang ditanyakan ialah volume air, berarti V kapitalnya. Sekarang oke, berarti kita gunakan rumus debit, di mana rumusnya ialah Q sama dengan volume per waktu. Oke, di sini kita salin rumusnya. Nah, ditanyakan V, berarti V sama dengan pindah ruas T-nya, jadi Q dikali T. Artinya kalian masukkan aja Q-nya itu 10, kemudian T-nya itu 30. Nah, 10 dikali 30 itu hasilnya 300. Nah, jangan lupa satuannya ialah liter ya. Kan di sini kan tadi satuannya liter. Nah, ini jawaban dari contoh soal debit. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya mengenai asas kontinuitas. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana seseorang sedang menggunakan selang ya, di mana ujung selangnya itu dipencet agar air yang keluar dari selang itu lebih jauh atau lebih cepat nih. Nah, jadi dari gambar ini menunjukkan bahwa ini salah satu penerapan dari asas kontinuitas. Kayak misalkan orang yang sedang menyiram tanaman, kemudian ujung selangnya itu dipencet. Nah, jadi pada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang dan jarak tanamannya itu jauh dari ujung selang, nah pasti kita itu akan melakukan atau kita itu akan memencet ujung selangnya. Supaya apa? Supaya luas permukaan ujung selang ini menjadi lebih kecil. Nah, karena ujung selangnya lebih kecil, maka kecepatan air yang keluar dari selang ini akan semakin besar. Nah, itu disebabkan karena debit air yang masuk nih, debit air yang di dalam selang itu harus sama dengan debit air yang keluar dari selang. Nah, atau secara ini gambarnya di sini saya sudah gambarkan. Misalkan yang permukaannya luas nih, ini yang di dalam selangnya ya, yang luas permukaannya lebih besar, ini yang di dalam selang. Kemudian yang permukaannya lebih kecil, ini yang di luar selangnya atau yang di ujung selangnya. Nih, ini yang ujung selang, ini yang selang yang belum dipencet. Nah, jadi kalau selang yang belum dipencet itu luas permukaannya lebih besar, sedangkan ujung selang yang dipencet itu permukaannya itu lebih kecil. Nih, jadi A1-nya itu lebih besar, kemudian A2 maaf ya, ini harusnya A2 nih. Ini kayak tipe. Ini A2-nya juga harusnya lebih ke H2-nya itu lebih kecil.
Nah, jadi untuk asas kontinuitas itu debit air yang masuk itu harus sama dengan debit air yang keluar. Jadi Q1 secara matematis Q1 sama dengan Q2. Nah, Q itu kan debit. Kita uraikan rumus debit tadi apa? Volume per waktu. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kemudian rumus volume kita pecah menjadi atau kita ganti menjadi luas dikali panjang. Nih. A dikali L. Volumenya nih kalian ubah jadi A dikali L. Nah, kemudian L per T-nya kalian ubah menjadi besaran kecepatan. L itu kan sama aja kayak jarak, jadi sama aja S per T nih. Jarak dibagi waktu itu sama dengan besaran kecepatan. Jadi L per T-nya kalian ubah menjadi besaran V. Nah, sehingga rumus akhir itu menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, ini rumus ini merupakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi antara A dengan V itu berbanding terbalik ya. A-nya di sini luas, V kecilnya itu kecepatan. Antara luas dengan kecepatan berbanding terbalik. Jadi semakin besar luas permukaan, maka kecepatannya akan semakin kecil. Dan ketika luas permukaannya dikecilkan, maka kecepatannya akan semakin besar. Jadi berbanding terbalik. Makanya kenapa ketika kita pencet ujung selangnya, itu kan luas permukaannya akan lebih kecil ya, menjadi lebih kecil luas permukaan selang. Nah, air yang keluar itu akan semakin cepat. Karena ini tadi persamaan kontinuitas, bahwa luas permukaan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya biar kalian lebih paham mengenai asas kontinuitas. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm2 dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran? Oke, yang ditanyakan ialah volume air yang keluar dari keran ya. Kita tulis dulu informasi yang diketahui dari soal. Informasi yang pertama itu mengenai luas penampang. Jadi sebuah pipa luas penampangnya itu 616 cm2. Oke, berarti kita tulis luas penampang pipa berarti A1 ya. Diketahui A1 sama dengan 616 cm2. Nah, kemudian di sini dikatakan pada pipa itu dipasang keran. Nih, ujung pipa dipasang keran dengan jari-jari kerannya itu 3,5. Nah, berarti penampang yang keduanya itu keran ya. Berarti jari-jari itu simbolnya R besar atau R kecil juga nggak apa-apa. Berarti R2 ya, karena di sini tinjauannya keran bukan selang. Jadi yang pertama itu selang, yang kedua keran. R2-nya 3,5 cm. Nah, di sini masih sama-sama cm, kita ubah dulu ke meter ya. Cm kuadrat diubah ke meter kuadrat. Berarti dibagi 10 pangkat 4 atau 616 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian R2 nya satuannya juga cm, kita ubah ke meter, jadinya 0,035 meter. Nah, kemudian info selanjutnya ialah ini kecepatan air dalam pipa. Oke, pipa itu tadi yang satu ya. Nah, berarti V1 nya itu 0,5 meter per sekon. Nah,
kemudian waktunya ialah 5 menit, berarti T1 nya 5 menit. Oke, menit kita ubah ke sekon, berarti 5 dikali 60 sama aja 300 sekon. Oh ya maaf, ini salah ya, harusnya T2. Karena kan di sini pertanyaannya maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran. Jadi waktu yang ditinjau untuk air yang keluar dari keran, berarti T2 nya. Oke, yang ditanyakan ialah volume air yang keluar dari keran, berarti volume 2 ya, V2, V kapital 2. Oke, kita jawab pertanyaannya. Ya, ingat asas kontinuitas ialah debit air yang masuk itu sama dengan debit air yang keluar, berarti Q1 sama dengan Q2. Oke, kita salin rumus umumnya. Nah, di sini kalian lihat info yang diketahui, yang satu itu ada A sama V. Berarti untuk Q1 kita ubah jadi A dikali V nih ya. Yang kayak gini. Q itu bisa A kali V atau bisa juga V per T. Berarti Q1 nya kita ubah jadi A1 dikali V1 kali kecepatan. Nah, kemudian yang duanya itu yang keran, yang diketahui itu ada jari-jari sama waktu ya. Kemudian yang ditanyakan ialah volume nih, volume 2. Berarti Q2 itu harus kita ubah menjadi besaran yang ada volumenya, yaitu ini nih, besaran debit tadi. Q-nya kita ubah menjadi volume dibagi waktu. Ini Q2 nya kita ubah jadi V per T. Oke. Nah, yang ditanyakan ialah V2 kan, volume 2. Berarti kita bikin persamaan jadi V2 sama dengan, berarti V2 sama dengan, nah T2 nya pindah ruas, gabung dengan A1 dikali V1, berarti sama aja V2 sama dengan A1 dikali V1 dikali T2. Nah, setelah ini tinggal kalian masukkan angka-angkanya karena semuanya sudah diketahui. Nah, untuk A1 nya besarnya segini, 616 dikali 10 pangkat min 4. Ya, kita pakai tanda kurung aja. Nah, kemudian dikali V1. Nah, V1 nya 0,5. Berarti dikali 0,5. Kemudian dikali T2. Nah, T2 nya ialah 300 sekon ya. Berarti dikali 300. Nah, tinggal kalian kalikan semuanya. 616 dikali 4 dikali 0,5 dikali 300. Itu hasilnya 9,24 meter kubik. Jadi seperti itu penjelasan soal mengenai asas kontinuitas. Nah, untuk video kali ini pembahasannya cukup sampai di asas kontinuitas. Nanti untuk penjelasan asas Bernoulli serta penerapannya itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, saya tutup video kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.